itu diambil sama Allah, maka tugas saya adalah berusaha untuk menghadirkan keluarga imitasi buat mereka, keluarga baru buat mereka, sehingga mereka punya tempat di mana mereka tumbuh kembang seperti anak-anak kita di rumah, seperti keponakan-keponakan kita di rumah, kurang lebih begitu. Jadi kalau mereka merasa kamu tinggal di mana, di panti, aduh, kamu tinggal di mana, di pesantren, ya, orang yang tinggal di pesantren pasti ada waktu pulang. Sementara mereka mau pulang kemana, gitu ya. Ada waktu libur, ada waktu penjengukan. Ini yang jenguk nggak ada, libur mau kemana, gitu. Anak-anak ya dari mulai usia-usia batita itu yang paling ujung dari Surabaya, lalu dari Tangerang, Bogor, ada dari dari yang kecil tuh dari mana lagi, dari Makassar, Surabaya gitu. Nah, rumah ini memang kita kondisikan betul-betul untuk menjadi rumah yang menjadikan anak-anak kita subjek ya, bukan objek, dengan tidak memasang branding status mereka di masa lalu atau menjual kehidupan mereka di masa lalu, tapi kita sodorkan, kita pampang cita-cita mereka, masa depan mereka, dan ini yang jadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama mendampingi mereka punya cita-cita. Nggak ada lagi kita untuk menceritakan atau membuat masa lalunya terungkap dengan menyebut kata-kata yatim atau kamu kasihan ya, atau apapun yang membuat mereka akhirnya kembali lemah gitu. Nah, dengan demikian maka terbentuklah sistem yang menjadikan rumah ini bisa survive dengan falsafah atau kata-kata berbagi ya. Biasanya kalau kita ke rumah yatim atau ke panti yatim, kita datang membawa sesuatu lalu kita bagi ke anak-anak yatim. Anak-anak yatim tidak diajarkan untuk mengembalikan apa yang harus dikembalikan. Kalau berbagi kan cross ya, mana yang kamu kasih, mana yang aku kasih. Sementara cuma dilatih untuk sekedar mendoakan. Nah, sementara mendoakan itu bagi saya, ketika kita ikhlas memberi, saya sangat yakin doa kita Allah pasti kabul, gitu ya. Amin. Kita yakin Allah pasti kabul. Nah, tapi di sini beda. Ketika berbagi itu orang-orang baik datang, mereka membagikan sesuatu, anak-anak kita juga berbagi pengalaman yang mereka punya, lingkungan yang mereka ciptakan, ruang yang mereka miliki. Ada pabrik tempe, mie, bakso, ternak kelinci, ikan, kambing, magot, apapun yang menjadi keahlian mereka dikembalikan. Jadi mereka jadi mentor untuk teman-teman seusianya. Itu ada izah buat mereka itu. Marwahnya terangkat, izahnya luar biasa, terjaga lah. Jadi bukan lagi mereka menjadi sesuatu yang dikunjungi dan maaf. Kayak kita jenguk orang di rumah sakit ya. Dan katakan aja sudah nih roti, ini jeruk, dah ntar kamu bisa, kamu sembuh, kamu bisa, cuma dimotivasi tapi tidak dikasih ruang ya. Akhirnya anak-anak yatim berubah menjadi objek, bukan lagi subjek. Padahal Rasulullah mencontohkan dari kehidupannya yang sangat luar biasa, melewati fase 10 tahun ke bawah, fase 20 tahun ke bawah, itu semuanya ilmu buat mereka, sehingga mereka harus menjadi generasi yang tangguh gitu. Dan ada hadis yang sahih betul, peganglah kepala anak yatim, lulus. Tapi zaman sekarang kalau buat saya, kalau kita tidak tadaburi lagi, ini menjadikan anak yatim dengan anak-anak yang lain. Saya pikir anak yatim dengan anak-anak yang tidak yatim sama kok, badungnya sama, nakalnya sama, usilnya sama. Kita aja yang tiba-tiba mengkotakkan mereka, kamu anak yatim nak gitu. Padahal sama, bisa jadi dia mungkin sudah lupa wajah ayahnya, sudah lupa bagaimana sakitnya ditinggal ayah, sudah lupa. Tapi kalimat itu membuat dia harus ingat lagi, lu tuh yatim gitu. Kamu tuh Karena saya juga mohon maaf ya, iya. pengalaman saya kan 1,5 tahun ditinggal Ya. ayah.
Jadi kalau misalnya ada Muharram, datang katanya tadi, aduh kasihan apa ya. Jadi di hati itu ya Allah sedih banget. Akhirnya menjadikan anak kepala yatim, dia sendiri yang punya mental sosial anak, menjadikan kepalanya seperti mesin ATM. Gosok-gosok 50.000, gosok-gosok 100.000. Nah, kalau kita tadaburi lagi, bukan cuma sekedar memegang kepala secara fisik, tapi isi kepalanya dong. Motivasi, ajak kuat, ajak fight berjuang, ajak arti tahu terima kasih, ajak tahu ketika dia menerima sesuatu, maka yang harus dia terima bukan cuma pemberiannya, tapi dia harus meniru apa yang dicontohkannya. Apa yang dicontohkan orang baik? Berbagi. Maka ajari dia untuk mengambil ilmu yang dicontohkan orang-orang baik. Nah, ini yang kita aja. Baru pulang anak-anak ini hari Jumat berbagi nasi dengan motor itu, ya, di perempatan jalan. Yang masak mereka, yang membagikan mereka didampingi sama umi dan kakak-kakak. Banyak orang baik datang ke sini ngasih beras. Harus kita tolak enggak? Oh maaf, makasih, beras masih banyak, masih banyak. Nah, dan orang berbagi ke kita, dia berpikir ini adalah muara kebaikan katanya. Tapi buat kami ini adalah awal kebaikan. Nah, beras itulah yang sama anak-anak dimasak lagi. Masak lauknya apa? Emang sedikit murah itu. Beli bahan urap, marut, kelapa, tempe kita punya, goreng tempe. Tadi menunya apa? Urap, tempe, terus ada ikan dan ada rendang. Kebetulan ada daging sedikit. Dibagikan mereka. Nah, inilah yang jadi jackpot pahala terbesar buat orang-orang baik. Dia tidak tahu kalau dia tidak paham kalau ilmunya diserap sama anak-anak kita. Nah, inilah rumah ceria. Inilah rumah ceria yang insya Allah anak-anak kita kasih skill. Kita kasih dia soal-soal, pertanyaan-pertanyaan di dunia nyata, bukan soal-soal yang berdasarkan kurikulum yang dituntun sama pemerintah yang sekarang juga lagi bingung, kurikulumnya pasti ganti lagi nih Bu, hati-hati ya. Sehingga anak-anak kita memang tidak pandai menjawab perkalian, tidak pandai menjawab nama negara, nama kota, nama provinsi atau nama menteri, tapi insya Allah anak-anak kita pandai menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Begitu. Ini rumah ceria, nanti bisa keliling, bisa muter, bisa jalan-jalan. Nah, ini salah satu produk anak-anak yang dibudidayakan, namanya teh kombucha. Yang pernah nyobain, rasanya asem. Dia jamur teh dari Tiongkok. Rasanya asem dan bagus buat kesehatan. Ya, dibudidaya. Nah, ini kalau di online beli teh kombucha ukuran 180 berapa mili? 350 mili ya. 250 mili itu sekitar 17 sampai 30 mili. Nah, anak-anak punya bibitnya dan budidaya. Silahkan dicicipi. Ini yang nuangin dari Lombok. Pedes. Enak kan? Sama kan? Agak. Apa coba samanya? Samanya meleset terus kalau ngomong nggak bisa serius Mas Juan. Gitu.